Ruang sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi mengenai metode kiasan. Kata simbol berasal dari bahasa Inggris, simbol yang berarti lambang dan tanda. Dalam kamus Webster, kata simbol diartikan sesuatu yang berarti atau mengacu pada sesuatu yang berdasarkan hubungan nalar, asosiasi, kebetulan atau kemiripan, tanda yang dapat dilihat dari sesuatu yang tidak terlihat. Jadi, metode simbol adalah suatu proses belajar mengajar dan dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dengan cara memberikan ilustrasi atau gambaran yang telah khusus lagi berkaitan dengan makna simbol atau lambang. Tujuannya ialah agar peserta didik mampu memahami materi yang sudah disuguhkan oleh seorang pendidik dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, dasar metode simbol dalam Al-Quran. Ada dua orang nabi menjadi bahan pembelajaran bagi kita kaum muslimin, yaitu simbol tongkat Nabi Musa dan simbol sapi betina kaum Nabi Soleh. Pertama, tongkat Nabi Musa. Tongkat menjadi simbol kekuasaan Nabi Musa. Bahkan, tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi 3 macam, yaitu bisa berubah menjadi ular yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 107. Yang kedua, tongkat bisa memukul batu sehingga bisa mengeluarkan 12 macam cabang mata air yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Yang ketiga, tongkat dapat memukul lautan sehingga lautan membelah menjadi 2 bagian. Kisah ini dapat dilacak dalam surah Al-Asyura ayat 63. Kedua, simbol sapi betina kaum Nabi Soleh. Sapi betina merupakan bentuk simbol pemberian Allah kepada kaum Nabi Soleh, sejauh mana mereka taat pada perintah Allah melalui Nabi Soleh. Rupanya kaum Nabi Soleh bernama Tashamud mengingkar perintah Allah dengan membunuh sapi betina tersebut. Sebagai bentuk azab atau hukuman bagi orang yang membangkang melanggar perintah Allah, maka mereka mati bergelimpangan. Allah berfirman dalam surah Al-Asyura ayat 154 sampai 158. Kemudian yang ketiga, aplikasi metode simbol dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun siswa yang sudah dapat diberikan metode simbol adalah tingkat pendidikan menengah atas dan juga mahasiswa di perguruan tinggi. Berkaitan dengan materi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, banyak simbol atau lambang yang perlu diberikan kepada para siswa dan siswi di madrasah aliyah dan perguruan tinggi. Berbagai materi gaib atau abstrak yang dapat dipraktikkan dalam metode simbol terkait dengan proses pembelajaran pendidikan agama Islam adalah: yang pertama, materi akidah akhlak. Secara umum, materi akidah akhlak materi yang sangat banyak menggunakan simbol. Misalnya, Allah. Keberadaan Allah tetap bersifat gaib, akan tetapi sebuah bukti adanya Allah, maka Allah menunjukkan eksistensinya melalui simbol-simbol yang ada di alam langit dan di bumi. Ada beberapa simbol keberadaan Allah secara nyata, yaitu: pertama, adanya ayat-ayat Al-Quran kemudian disuarakan, maka ayat dan suara merupakan sampel contoh perkataan Allah yang disimbolkan berupa huruf dan suara. Yang kedua, adanya Ka'bah. Ka'bah adalah sebuah simbol kekuasaan Allah yang paling besar di kolom langit dan di atas bumi. Ka'bah adalah satu-satunya benda yang mewakili kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah yang wajib dikunjungi oleh manusia. Oleh manusia beriman di mana pun tempatnya, terutama bagi yang mampu. Kedua, materi fikih. Terkait materi fikih, khususnya materi sholat, banyak simbol-simbol gerakan sholat yang dijadikan pelajaran dan makna di balik gerakannya. Misalnya, simbol angkat tangan ketika menyebut Allahu Akbar seraya kedua tangan terbuka menghadap Allah. Simbol angkat tangan bukan bermakna penyerahan diri seorang hamba kepada Sang Khalik, akan tetapi simbol komunikasi sinyal Allah yang diwakili dengan simbol Ka'bah dengan simbol manusia melalui media tangan terbuka, bukan tangan dikepal seperti mau pukul orang.
Media tangan terbuka memiliki rahasia khusus bagi manusia, terutama rahasia cahaya yang dimiliki tangan. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan metode simbol. Kelebihan metode simbol antara lain: yang pertama, secara khusus, materi bersifat gaib dan abstrak yang dapat disimbolkan. Yang kedua, dapat mempermudah pemahaman materi bersifat gaib atau abstrak. Yang ketiga, memperjelas pemahaman materi gaib atau abstrak menjadi konkret berupa benda, dan benda simbol dalam materi gaib atau abstrak bersifat artifisial dan bukan hakiki. Sedangkan kelemahan dalam metode simbol ini: yang pertama, tidak semua materi dapat dijadikan simbol kecuali bersifat gaib dan abstrak. Yang kedua, dapat mempersulit pemahaman siswa karena simbol yang ditujukan tidak memiliki relevansi yang jelas dengan materi gaib dan abstrak. Yang ketiga, tidak semua materi gaib atau abstrak dapat dibuat simbol. Yang terakhir, simbol membutuhkan pemahaman dan penguasaan guru yang sangat mendalam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi metode kiasan. Adapun poin yang pertama, pengertian metode kiasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kiasan berasal dari kata kias, berarti perbandingan, ibarat, contoh yang sudah ada, dan sindiran contoh yang sudah ada. Sementara dalam pengertian istilah menyebutkan kiasan adalah sesuatu perkataan yang mengandung tujuan tertentu dengan menggunakan bahasa isyarat atau gerak tubuh seseorang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode kiasan adalah cara atau prosedur dalam belajar mengajar yang dilakukan dengan cara membandingkan atau mengibaratkan sesuatu dengan keadaan lainnya. Poin selanjutnya, dasar metode kiasan dalam Al-Quran. Banyak kiasan halus atau sindiran keras disampaikan Allah dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Hujurat ayat 1-12. Dalam surah tersebut, ada 10 macam sindiran dan kiasan Allah jelaskan kepada manusia. Salah satunya pada ayat yang ke-6. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sindiran bagi orang fasik yang cenderung mencelakakan kita. Maka kita harus hati-hati dengan tipe manusia yang suka melenceng dari jalan kebenaran. Jika kita tidak memahami jenis manusia suka melanggar, maka kita pasti menyesal di kemudian hari. Berikut bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Poin yang ketiga, aplikasi metode kiasan dalam pembelajaran PAI. Ada beberapa aplikasi metode kiasan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, Fikih, dan Akidah Akhlak. Pertama, materi mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Banyak materi yang bisa dikembangkan dalam Al-Quran dan Hadis tentang pembelajaran PAI. Khusus dalam materi Al-Quran dapat dilihat pada ayat surah Al-Isra ayat 22-23 tentang kata uf yang menunjukkan sindiran kasar atau contoh kata tidak baik pada orang tua. Kedua, materi fikih. Secara khusus, materi fikih yang menggunakan metode kiasan pada materi tertentu, terutama berkaitan dengan masalah pernikahan atau pernyataan seorang gadis yang sedang dilamar, baik bersifat bahasa maupun gerak. Ketiga, materi akhlak. Dalam materi akhlak, ada beberapa cara guru agama Islam menerapkan metode kiasan dalam pendidikan dan pembelajaran akhlak.
yaitu pertama, gerak tubuh, kedua, bahasa kiasan halus, ketiga, bahasa kiasan kasar. Poin 4, kelebihan dan kelemahan metode kiasan. Beberapa kelebihan metode kiasan antara lain: 1. Memperhalus bahasa dalam menyampaikan maksud kepada orang lain. 2. Mengungkapkan perasaan kepada orang lain dengan kata-kata yang mengandung ibarat atau kalimat tidak langsung. 3. Kalimat yang digunakan mengandung kata-kata pilihan. Adapun kelemahan-kelemahan metode kiasan antara lain: 1. Guru menerapkan metode kiasan hanya pada materi tertentu. 2. Siswa memahami maksud kata-kata kiasan memerlukan pikiran yang panjang dan berliku. 3. Materi yang dijadikan makna kiasan kadang kurang tepat makna sebenarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.